Oke guys, ini hari ke-8 gue pasang alat monitoring glukosa ya dari Sinocare. Nah, jadi banyak pelajaran sebenarnya yang bisa gue dapat dari ketika gue bisa memonitoring gula darah gue secara real time. Ini pertama nih, sebuah fakta menarik, ternyata penderita diabetes itu selain bisa mengalami hiperglukosa, pada malam hari beberapa orang mengalami hipo, yaitu atau penurunan gula darah yang signifikan gitu. Kalau gue baca-baca sih ini reaksi dari tubuh aja gitu, dan ini juga apa ya, berbahaya gitu. Dan gue ngalamin ini di hari pertama. Jadi di aplikasinya kan, dari sensor ini kan dihubungkan ke aplikasinya itu, di setting gula darah normal itu antara 70 sampai 200. Nah, ketika di bawah 70 maka dia akan alarm. Nah, di hari pertama tuh muncul tuh alarm tuh. Gue sempat kaget, ini apa? Oh, ternyata ini adalah kadar gula darah yang turun ketika di malam hari. Kemudian dari sini nih gue juga bisa tahu kira-kira nih makanan yang gue makan gitu ya, apakah akan menaikkan glukosa secara signifikan gitu. Jadi di hari kedua ya atau hari ketiga gue memang sengaja makan gula yang agak banyak, yaitu gue tuh minum kopi susu yang sudah ada gula, ada susu kental manis, kemudian ditambah dengan 2 buah ya, dan seporsi mie. Itu gula darah gue melonjak sampai di 205 gitu, yang artinya tuh langsung muncul itu alarm. Jadi dari sini gue juga makin paham nih, makanan-makanan apa saja yang bisa menaikkan gula darah cepat gitu ya. Karbohidrat tidak kompleks, kemudian juga gula gitu, itu akan cepat gitu. Tapi ketika gue makan makanan kayak kentang, ubi gitu, itu gula darah gue stabil gitu kan, karena memang dia si karbohidrat tidak langsung dipecah menjadi glukosa di dalam darah gitu. Kemudian fakta berikutnya yang menarik adalah ini. Oke, gue makan makanan glukosa tidak kompleks secara porsi besar gitu. Tapi kalau setelahnya gue langsung beraktivitas gitu ya, berat gitu ya. Kayak beberapa waktu yang lalu gue lunch nih, makan siang nasi padang banyak gitu. Tapi habis itu gue jalan gitu karena gue harus kerja. Itu maka gula darahnya juga akan stabil gitu. Jadi dari memonitoring 8 hari banyak benar pelajaran yang bisa gue dapet gitu. Jadi ini tuh nggak hanya mengontrol kita, tapi juga paling nggak jadi kayak membrainstorming otak kita, jadi paham, oh kira-kira ini makanan sehat atau makanan nggak sehat gitu. Itu dari sisi gula ya gitu. Dan so far sih gue lihat sih selama 8 hari ini lumayan oke lah ya, gula darah gue termaintain sangat apik, walaupun ada momen-momen rendah atau sangat tinggi gitu. Dan kita akan lihat nih 7 hari ke depan, dan nanti gue ini juga akan menjadi bahan gue untuk berkonsultasi dengan dokter internis gue gitu. Kira-kira sarannya apa gitu ya, kemudian treatment apa, pengobatan apa yang tepat untuk diabetesnya gitu. Oke guys, buat yang penasaran nanti gue bakal bikin ulasan lengkapnya di vlog gue. Dan kalau mau tanya-tanya silahkan aja di kolom komentar ya.